waktu juga terus berjalan, jadi mau aku lempar lagi nih ke Kak Anggi. Halo Kak Anggi, bisa kita mulai nggak Kak? Oke, ayo kita mulai. Oke, mangga Kak Anggi dipersilakan Kak. Siap, aku izin share screen ya teman-teman. Sudah kelihatan screen aku? Sudah Kak, sudah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau mulai. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Siang, Kak. Iya, Kak. Apa kabar? Siang, Kak. Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, aku Dwi Anggi Agustin dari INV 2018. Kali ini aku dikasih kesempatan untuk sharing bareng teman-teman tentang kurikulum vitae. Jadi disclaimer dulu, aku di sini mau jelasin dulu generalnya, terus habis itu kita lihat CV aku yang aku pakai buat apply magang, beberapa apply magang gitu. Jadi nanti setelah aku jelasin sebentar, kita lihat CV aku bikin CV seperti apa gitu. Open sharing ya teman-teman, jadi nanti kalau ada yang mau discuss gitu, ada yang mau didiskusikan, langsung aja nanti di Q&A. Oke, aku buka. Pertama, kita mau bahas tentang kurikulum vitae itu sendiri. Jadi, kurikulum vitae itu apa? Aku ambil 5 poin di sini yang jadi menurut aku ini menggambarkan kurikulum vitae menurut aku, menggambarkan CV. Yang pertama adalah summary, yang kedua overview. Jadi, si kurikulum vitae atau CV ini akan menjadi ringkasan dan akan menjadi gambaran tentang kalian. Jadi summary and overview about yourself gitu ya. Terus karena kita akan pakai CV ini untuk apply magang, apply kerjaan, apply organisasi gitu. Jadi dia akan menjadi frontline kita gitu. Recruiter nggak akan tahu kita seperti apa, tapi mereka akan tahu kita melalui CV kita. Jadi CV akan menjadi garda terdepan gitu ya untuk kita gitu. Lalu CV juga akan berguna untuk reassure gitu, akan meyakinkan recruiter kita seperti apa, terus kita capability-nya sejauh apa, itu akan melalui CV gitu. Dan yang terakhir relatable, ketika kalian apply magang, apply kerjaan, apply organisasi, kalian harus buat CV yang serelatable mungkin, serelevan mungkin, sehingga bisa dipertimbangkan sama rekruternya, gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ada 3 poin utama dari CV. Yang pertama itu profile, kedua experience, dan yang ketiga skill and knowledge. Di profile. Jadi di profile ini kurang lebih ada 2 bagian di profile. Ada profilnya dan ada description profile. Di profile itu umumnya berisi nama, title, foto, dan personal info. Personal info itu bisa isinya kontak person, sosial media gitu. Terus pokoknya profil-profil tentang kamu gitu. Nah, di deskripsi ini tuh kayak bagian perkenalan kalian gitu, section perkenalan kalian. Jadi kalian bisa jelasin sesingkat-singkatnya tentang diri kalian itu gitu. Kenapa kalian mau apply, terus kenapa kalian sukanya apa, ketertarikan kalian apa, kalian ini siapa gitu. Kalian bisa jelasin di description section ini gitu. Next, ada experience. Jadi experience ini you can mention and share the experience you have. Kamu bisa ceritain experience kamu, bisa mention apa aja experience kamu. Experience-nya bisa organizational experience, work experience. Kalau kamu nggak pernah ikut organisasi, belum pernah kerja sebelumnya, kamu bisa masukin tentang volunteering, pernah ikut event apa, pernah jadi panitia apa, pernah dapat award apa, atau mungkin kalian pernah ikut training, workshop, atau kalian punya sertifikasi apa, atau pernah ikut campaign apa, itu bisa dimasukin di CV. Asal satu syaratnya adalah relate atau relevan. Gitu. Selanjutnya, skill and knowledge. Di section ini juga kamu bisa nyebutin skill apa yang kamu punya, knowledge apa yang kamu ketahui, familiar, bahkan kamu menguasai. Jadi bisa mendukung info-info yang meyakinkan ke rekruternya sehingga mereka mau hire kamu gitu.
Terus kamu harus nih mention skill and knowledge yang benar-benar kamu mengerti dan benar-benar relate sama posisi yang kamu apply gitu. Jadi jangan masukin skill and knowledge atau knowledge yang kamu tuh nggak tahu sebenarnya, nggak bisa cuman tahu aja gitu. Jadi harusnya setidaknya kamu familiar dengan knowledge yang kamu tulis di situ gitu. Nah, ini ada do and don'ts yang kamu lakukan dan jangan kamu lakukan ketika kamu bikin CV. Kita bahas do-nya dulu. You do mention from the newest. Jadi kalau kamu punya experience, sebutin dari experience yang paling baru, yang terakhir kamu lakukan gitu. Kalau misalnya organisasi misal. Jadi organisasi yang terakhir kamu lakukan terus sampai ke yang paling lama gitu urutannya. Terus mention the key point. Ketika kamu menyebutkan ini kayak experience gitu, kamu bisa sebutin key point-nya. Jadi ada mungkin kamu bisa sebutin achievement, kamu bisa sebutin responsibility kamu di situ jadi apa, terus role kamu ngapain gitu, kamu di situ bisa sebutin. Terus buat CV as brief as you can gitu, sesingkat-singkatnya CV. Jangan buat terlalu panjang dan terlalu monoton gitu. Usahakan CV itu atraktif but profesional dan neat and tidy gitu. Atraktif di sini itu sebenarnya nggak ada ukurannya seberapa atraktif, tapi kamu bisa mengukur itu sendiri. Saat kamu bikin CV, terus kamu lihat kamu udah enak nih CV gue dilihatnya gitu. Ini kalau misalnya dibaca sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih mengerti gitu, ini kayaknya lebih enak dibacanya, walaupun menurut kamu kontennya gini-gini aja, tapi kalau tampilannya bagus tuh masih ada pertimbangan gitu untuk dibaca, untuk direview sama recruiter gitu. Terus select CV types gitu. For your information, jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia, nggak semua, jadi mereka itu pakai ITS atau Applicant Tracking System. Jadi mereka itu CV-nya bukan direview sama manusia, tapi direview sama sistem. Jadi sistemnya akan nge-review berdasarkan keyword yang mana yang relate sama pekerjaan atau relate dengan posisi yang kamu apply gitu. Jadi kamu harus tahu nih CV yang diminta sama perusahaan itu seperti apa. Karena CV pakai ITS itu punya kriteria mereka sendiri, jadi warnanya harus hitam putih, nggak boleh ada shape, harus bener literary, tulisan dan angka aja gitu. Terus kamu bisa pakai keyword yang relate sama posisi yang kamu apply, dan kamu bisa pakai power word kayak achieve gitu kan, termasuk sesuatu yang memiliki kekuatan gitu, berarti kamu sudah mencapai sesuatu nih di pengalaman kamu gitu. Itu untuk do-nya. Sekarang untuk do-nya. Yang pertama, nggak boleh kamu lakukan adalah tell a lie gitu. Kamu sengaja nih masukin CV, poin-poin knowledge, skill di CV kamu sebanyak-banyaknya. Tapi kamu sebenarnya tuh cuman tahu doang, tapi nggak bisa gitu. Itu akan menjadi, nanti kamu yang rugi sendiri. Kalau misalnya nanti kamu syukur keterima interview gitu kan, sampai interview ditanya proof dari knowledge yang kamu tahu ini, tapi kamu nggak bisa jawab gitu. Itu kan malah jadi branding kamu jadi jelek gitu kan di mata HRD gitu, di mata rekruter. Terus jangan pernah masukkan sesuatu yang tidak relate dengan posisi tersebut. Misal kalau kamu apply-nya jadi konsultan, tapi kamu punya juara 1 tari balet, itu kan agak nggak nyambung sama posisi yang kamu apply. Jadi nggak usah dimasukin lah kalau yang tidak relate gitu. Terus jangan buat itu dibuat jadi paragraf, tapi buat pakai bulletin. Jadi kayak pakai poin-poin gini nih, atau pakai strip-strip, atau pakai yang sekiranya simple tapi rapih gitu. Tapi kamu dengan membuat poin itu juga jangan terlalu detail. Kamu nggak boleh terlalu detail. Jadi yang key point-nya aja lah yang disebutin, yang bener-bener orang baca sekali tuh ngerti gitu. Jadi nggak perlu terlalu detail. Dan nggak boleh terlalu banyak warna, too much color itu sebenarnya nggak bagus gitu, sebaiknya jangan malah. Ada beberapa recruiter yang emang nggak mau ngelihat ini terlalu warna tuh terlalu mencolok tuh, itu kurang bagus untuk di CV. Kecuali kalau misalnya kamu mau apply untuk graphic designer gitu, UI UX designer, itu kan perlu ya permainan warna, terus desain-desain yang bagus-bagus, lucu-lucu gitu. Karena emang itu menonjolkan dari skill mereka gitu. Tapi kalau misalnya apply yang kayak kita aja nih, kayak di environmental field, nggak perlu lah gitu yang too much color gitu, yang
satu atau 2 color aja itu udah bagus gitu. 2 color ditambah dengan hitam putih jadi 4 itu tuh udah cukup lah. Terus jangan pakai font yang aneh-aneh gitu. Pakai font yang keriting-keriting gitu tuh nggak boleh gitu. Jangan sampai ada font-font yang aneh-aneh gitu. Pakai font yang kelihatannya rapi tapi simple tapi enak dibaca gitu. Nanti kamu bisa adjust font itu dengan di bold, dengan di caps lock, dengan di italic gitu kan jadi kelihatan beda ya. Maksimal 2 font aja gitu. Kalau di CV nggak jangan sampai banyak-banyak font juga. Terus too much pages juga nggak boleh ada di CV karena HRD itu kan sibuk ya, banyak CV yang akan mereka review. Kalau misalnya CV kamu tuh udah tidak menarik, terus pagesnya banyak juga mereka agak mikir-mikir nih mau reviewnya gimana gitu kan. Jadi dua tuh udah maksimal sebenarnya. Kalau satu kelihatannya padat banget nih, nggak enak dibaca, dimasukin jadi 2 pages nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5 itu kan udah kebanyakan ya. Jadi mendingan dikurangin gitu. Untuk general ini aja yang mau aku sampaikan. Terus kita mau lihat CV aku. Jadi CV aku ada 2 halaman yang ya apa adanya ya, CV-nya juga begini. Karena tadi kita bahas per poin ada apa aja tadi, profile, experience, sama skill and knowledge. Jadi kita mau bahas juga nih, mau bedah di CV aku. Ini FYI, ini CV yang aku pakai untuk apply magang di beberapa magang dan CV yang aku pakai untuk submit di PUIS. Jadi ini belum ada yang aku rubah, jadi buat bayangan teman-teman ketika apply magang itu seperti apa gitu. Pertama dari foto, pakai foto yang sebenarnya fotonya nggak perlu formal, nggak perlu yang pas foto background merah atau background biru, itu sebenarnya nggak perlu yang seperti itu, tapi asal sopan, fotonya enak dilihat, sopan, terus kamu pede kalau misalnya foto kamu dilihat sama rekruter gitu, itu nggak apa-apa. Terus untuk nama, tulis nama yang jelas dan jangan disingkat kayak Dwi Anggi A gitu, usahain nama lengkap gitu yang kelihatan nama asli kalian gitu. Terus title environmental management. Di sini aku masukin environmental management karena aku waktu itu mau apply di beberapa di posisi yang emang relate dengan environmental management. Jadi aku masukin environmental management gitu. Di sini kalian bisa adjust sih kayak title-nya mau apa. Misal last year student environmental engineering boleh gitu, tapi harus relate dengan posisi yang kalian apply dan field kalian sekarang gitu. Terus untuk personal summary, kalau tadi aku nyebutnya description ya, di sini tuh aku ngasih tahu aku tuh siapa. Last year environmental management concentration student, aku student gitu. Terus di sini aku nunjukin aku punya antusias untuk intern gitu, having enthusiast with intern extensive knowledge on occupational health safety environment, karena waktu itu aku mau apply-nya, aku ngincernya tuh kerjaan-kerjaan tentang HSE, environmental assessment, consulting, sama sustainability. Jadi ini yang aku masukin gitu. Terus tadi di profile juga ada kontak. Ini aku masukin alamat, not really alamat sih sebenarnya, ini lebih ke domisili ya. Domisili, email, nomor telepon, sama akun LinkedIn. Alasan aku masukin alamat karena aku pakai ini juga untuk apply di perusahaan industri di Cikarang, dan aku takutnya mereka butuh orang yang domisilinya di Cikarang aja gitu, jadi jangan jauh-jauh. Jadi aku konsiderasi untuk memasukkan domisili aku di sini. Terus email sama nomor telepon itu normal ya untuk kebutuhan follow up segala macam. Terus akun LinkedIn ini aku masukin karena aku pikir LinkedIn itu kan jadi kayak CV digital ya. Terus isinya juga nggak jauh beda sama di CV yang aku buat sekarang. Jadi aku masukin, dan kalau dilihat sama orang pun nggak apa-apa gitu, masih relate dengan apa yang aku tulis sekarang gitu. Kalian kalau mau masukin Instagram, Twitter, itu sebenarnya boleh, cuman kalian yakin atau enggak. Kalau misalnya Instagram kalian di stalking sama recruiter, terus kalian yakin enggak kalau konten yang kalian buat di Instagram itu bagus, kalau misalnya konten yang kalian buat di Instagram itu bermanfaat, kalian yakin enggak akan itu gitu, kalian aktif enggak di Instagramnya dengan aktif yang bermanfaat, kalian yakin enggak gitu. Kalau aku sih nggak yakin karena aku nggak aktif di Instagram, jadi nggak aku masukin, dan ya
ya udah ini cukup sih menurut aku gitu. Terus di sini aku masukin barcode, ini barcode WhatsApp. Karena aku pernah pakai CV ini untuk apply terus di print gitu, di print out CV-nya. Aku kirim ke perusahaan. Harapan aku naruh barcode di sini adalah aku nggak mau ngerepotin HRD gitu. Jadi mereka nggak perlu nge-save nomor aku untuk follow up, tapi mereka bisa scan barcode langsung ke WhatsApp aku gitu. Aku jadi nggak mau ngerepotin lagi aja lah intinya gitu. Itu untuk profile. Terus kita ke experience. Di sini aku experience ada academic experience, project experience, sama organizational experience. Di akademik, yang tadi aku bilang, tulis dari yang terbaru sampai yang terlama. Dan di akademik ini cukup untuk memasukkan kuliah sama SMA aja, itu udah cukup. Nah, di sini aku Presiden University, title aku undergraduate student environmental ini. Terus GPA aku masukin. Kenapa aku masukin GPA di sini? Karena perusahaan atau kerjaan yang aku apply waktu itu dia punya syarat untuk minimum GPA. Jadi aku masukin GPA di sini karena berarti aku ngasih proof nih kalau misalnya aku udah memenuhi salah satu syarat dari rekrutmen mereka gitu. Terus aku ngasih tahu kalau aku nih environmental management. Terus aku masukin achievement, tapi aku nggak punya achievement. Jadi aku masukin aku pernah dapat scholarship gitu. Di PU ini aku pakai scholarship 80% gitu. Terus social activity, jadi nggak cuma belajar aja, tapi aku punya internal and external organization, aku ikutan itu, community empowerment, and volunteering gitu. Di SMA juga gitu, title, terus achievement, ini involved in school accreditation itu kegiatan, head of grand extracurricular competition, ini juga kegiatan aku, terus social activity, ini juga termasuk kegiatan gitu. Nah, untuk project experience, kenapa aku masukin akademik dan non-akademik, waktu itu kalau nggak salah di quiz tuh jadi ada kolomnya gitu, ada formnya tentang akademik sama non-akademik, jadi aku masukinnya 2 gitu, biar sama aja. Terus di akademik aku masukin jurnal apa yang pernah aku buat, walaupun itu cuma review dan tidak dipublish, setidaknya aku pernah setidaknya ini udah masuk revisinya dosen, udah jadi nilai final gitu kan. Jadi ini menurut aku salah satu experience gitu kalau misalnya perlu untuk journaling gitu. Terus di non-akademik aku masukin beberapa event, nggak semua event yang aku ikutin aku masuk sini, karena aku cuma pilih-pilih event yang relate, terus yang kira-kira ada di environmental field gitu kan. Masukin dari yang terbaru sampai yang dari lama-lama gitu. Jadi ada ini community empowerment, ada acara-acara impli, segala macam, event-event gitu. Terus di organizational experience. Seperti biasa, sebutin dari yang paling baru dulu sampai yang paling lama. Ini aku ikut intli, terus title-nya apa, jadi apa, dari kapan sampai kapan. Terus di sini yang tadi aku bilang, jadi masukin duties kalian, responsibility kalian, role kalian di situ ngapain. Karena kenapa nih harus dimasukin? Karena recruiter tuh nggak ada di satu organisasi yang sama kita kan. Jadi si rekruternya juga pengen tahu nih kita ngapain aja sih di sana, nggak cuman nyebutin doang, tapi ngapain nih di dalamnya gitu. Jadi aku di sini di Cambridge, handling event, maintain relation gitu. Di sini juga maintain, terus handling, ini salah satu keyword yang aku pakai gitu. Terus di PUSU juga ini handling gitu. Itu untuk untuk experience. Di experience kamu boleh nambah yang lain, misal kamu pernah ikut webinar, kamu pernah ikut workshop atau training, itu bisa dimasukin. Terus kamu terlalu banyak event yang non akademik nih daripada yang akademik, kamu bisa masukin itu jadi soft skill gitu. Misal kayak leadership experience, kamu pernah jadi ketua-ketua apa, pernah monitoring apa, pernah mengawasi apa gitu tuh, itu bisa dimasukin. Atau communication skill, kamu pernah jadi MC apa, pernah jadi PR di apa gitu, itu bisa dimasukin juga di CV gitu. Terus untuk yang terakhir, part terakhir itu tentang skill and knowledge. Jadi ini ada knowledge, teknologi, business skill, and language yang aku tulis di sini. Di knowledge, aku masukin yang emang relate sama environmental field sama posisi yang mau aku apply. Aku mau apply di HSE waktu itu. Terus aku juga tentang environmental assessment, terus tentang sustainability, environmental management gitu kan. Di sini aku masukin juga.
Nah, mungkin ini salah satu saran untuk kalian bisa explore lagi knowledge tentang environment gitu. Jadi salah satu caranya adalah dari subjek kuliah kita, dari mata kuliah kita. Kan mata kuliah kita tuh banyak, poin-poinnya juga banyak, tapi jangan diambil judulnya. Yang diambil adalah topiknya, main topiknya gitu, kayak industri. Kan ada topik, ada subjek eco industrial estate development, tapi aku nyebutinnya cuma industrial estate gitu. Ada water and wastewater treatment design, aku cuma nyebutinnya water and wastewater treatment gitu. Nggak perlu disebutin semuanya. Mungkin kalian bisa memperluas knowledge kalian tentang, kalau kalian mau di industri, misal kalian mau sebutin tentang CSR, itu corporate social responsibility, atau kalian mau nyebutin tentang ESG, environmental social and good governance, kalian bisa nyebutin environmental compliance, gitu-gitu bisa kalian sebutin di sini. Tuh. Nah, terus untuk teknologi, di sini teknologi yang aku masukin yang relate dengan environmental field cuma 2, QGIS sama QCAD. Kenapa? Karena yang lainnya aku tidak menguasai gitu. Takutnya nanti waktu syukur-syukur keterima terus ditanya capability-nya tentang software itu, tapi aku nggak bisa gitu. Jadi nggak aku masukin. Tapi kalau misalnya kalian emang bisa, kalian bisa masukin. Kayak anak INV 19 kan sekarang belajar IPANET ya. Terus FreeCAD juga pernah belajar gitu di luar dari QCAD dan QGIS. Terus teman-teman 20 gitu belajar coding, atau ada yang ngerti Python gitu kan, itu bisa dimasukin di sini gitu. Terus ini ada skill, tapi ini aku masukin adalah basic skill yang sekiranya aku bisa gitu. Kayak social and communication, data and administration, project and event management, teamwork, flexibility, enthusiasm, and numerical gitu. Ini ya menurut aku ini basic sih, menurut aku ini basic yang kira-kira semua orang bisa lah gitu. Nah, terus di bawah sini aku taruh language. Ini buat teman-teman juga yang mau daftar, misal mau apply di perusahaan multinasional, language ini juga bisa jadi salah satu senjata kalian. Misal kalau English kalian native gitu kan, kalian orang luar gitu, atau English kalian expert gitu, kalian bisa masukin di situ gitu. Itu bisa menjadi salah satu senjata kalian. Gitu aja. Ini udah semua dari aku. Mungkin itu aja dari aku. Kembali ke Bara. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wah, keren banget nih presentasi dan juga memberitahunya nih mengenai CV, dan juga kita jadi tahu banyak mengenai pembuatan CV itu seperti apa sih, kayak misalnya harus berurut dari yang terbaru sampai yang terlama, terus juga pembuatannya jangan bertele-tele, penulisannya harus benar dan nggak boleh bohong gitu kan, dan lain-lain. Nah, teman-teman nih, sekarang udah waktunya Q&A session nih. Jadi teman-teman yang emang mau bertanya, dipersilahkan nih teman-teman. Boleh klik fitur raise hand, kemudian nanti bakalan aku panggil yang tadi udah klik fitur raise hand. Boleh teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Mungkin sembari menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya nih Kak. Jadi aku mau bertanya terlebih dahulu nih Kak. Jadi kan dari CV Kak Anggi tadi itu menggunakan bahasa Inggris nih Kak. Tapi di luar sana itu banyak juga nih Kak yang menuliskan CV atau membuat CV itu pakai bahasa Indonesia. Nah, menurut Kak Anggi atau sepengetahuan Kak Anggi nih Kak, kira-kira bagus yang seperti apa nih Kak? Apa yang bahasa Inggris Kak atau yang bahasa Indonesia tuh Kak? Itu kembali ke yang poin tadi aku di presentasi, di do select CV type gitu. Ini based on dari sepengetahuan kamu tentang perusahaan tersebut. Misal kalau misalnya emang perusahaan tersebut adalah dinas lingkungan hidup gitu, itu pakai Indonesia aja cukup. Tapi kalau misalnya kamu apply di perusahaan besar, perusahaan multinasional, ya lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Kalau untuk industri aku lebih saranin pakai bahasa Inggris, tapi kalau untuk kedinasan, dinas-dinas terkait itu pakai bahasa Indonesia aja cukup gitu. Oke oke Kak, jadi dilihat juga ya Kak, kita apply-nya ke perusahaan yang seperti apa nih gitu ya. Berarti. Oke, dapat nih Kak poinnya. Nah, sekarang udah ada nih Kak yang raise hand ya dari Mbak Ina Nurliani. Nah, dipersilakan nih Mbak Ina untuk memberikan pertanyaannya. Siang semua, Kak Anggi, aku mau nanya, kalau misalkan untuk CV organisasi sama CV buat apply ke perusahaan tuh
ada bedanya atau enggak sih, Kak? Oke, makasih Ina pertanyaannya. Bedanya adalah di experience, di skill and knowledge. Jadi sepengalaman aku, perusahaan itu dia akan melihat skill and knowledge-nya dulu nih. Kayak kamu tuh bisa apa, bisa apa, bisa apa. Nah itu kamu bisa terapin di organisasi yang kamu adjust-nya adalah skill and knowledge-nya kalian. Atau kamu masukin di experience-nya kamu pernah ikut organisasi apa aja gitu yang sekiranya relate sama organisasi tersebut gitu. Atau skill-skill soft skill yang relate sama organisasional kayak leadership gitu-gitu kamu bisa masukin gitu. Jadi perbedaannya ya kurang lebih ada di experience sama di skill and knowledge gitu. Thank you Ina for question. Oke, makasih Kak Anggi atas jawabannya. Ina, apakah terjawab ya? Apakah sudah terjawab? Udah, makasih Kak Anggi. Sama Ina. Oke, kita lanjut nih. Ada yang raise hand dari Ibu CP kita. Mangga, Bu. Halo Kak Anggi, Vidari mau nanya. Iya, Vidari. Jadi gini Kak, kita punya achievement tapi di luar dari nggak relate sama pekerjaan yang kita lamar gitu. Kira-kira bagus gak sih dimasukin? Misalnya kita lomba puisi atau lomba pagean atau apa kayak gitu. Itu kan di luar environmental fields kan. Nah itu gimana kalau dimasukin ke CV? Apakah proper atau enggak? Gitu Kak. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Vidari. Menurut aku dipertimbangin dulu setidak relate apa itu. Terus kamu masukin itu sebagai pilihan terakhir. Ketika kamu bikin CV, kamu masukin dulu yang penting-penting, yang kira-kira relate, yang emang beneran relate. Nah, kalau misalnya sekiranya itu dibutuhkan nih, misal aku nggak punya, ternyata experience aku terlalu sedikit gitu, kamu bisa masukin itu nggak apa-apa. Berarti kan yang diambil tuh bukan yang nanti perusahaan ambil, kamu positifnya nih, yang perusahaannya ambil itu bukan kemampuan aku berpuisi, tapi kemampuan aku berkomunikasi atau public speaking aku di depan orang seperti apa gitu. Itu sih menurut aku. Oke, Kak Anggi, terima kasih atas jawabannya. Bu Vidari, apakah terjawab? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nah, dilanjut nih. Kira-kira ada yang ingin bertanya kembali kah, teman-teman? Dipersilakan ya. Apabila ingin bertanya, silakan klik itu raise hand, kemudian akan Bara panggil, lalu silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sembari menunggu teman-teman lagi nih Kak, jadi aku mau nanya lagi nih Kak. Misalnya nih Kak, kan kita di 2019 itu lagi ada 2 aplikasi ya, ada EPANET sama QGIS. Nah, kita misalnya nih dapat doang nih Kak, basic konsepnya aja, tapi belum terlalu menguasai banget gitu Kak. Karena kan kalau menguasai kan ada pelatihan dan lain-lain juga ya. Nah itu kira-kira lebih baik dimasukin ke CV atau enggak tuh Kak? Karena kan baru gimana ya, baru basicnya aja gitu Kak. Gimana tuh Kak? Itu kembali, misal kamu ditanya nih gini, kamu ngerti QGIS? Ngerti gitu. Bisa bikin ini? Nggak bisa, berarti itu jangan dimasukin, karena itu akan jadi bumerang buat kamu. Sejauh itu aja gitu. Kalau ketika kamu ditanya, terus kamu bisa jawab, kamu bisa ngerti, berarti itu udah termasuk kamu memahami. Tapi ketika kamu ditanya, kamu malah nggak ngerti dan malah jadi bumerang buat kamu, itu jadinya malahan ngerugi sendiri kan, malu sendiri, jadi mendingan nggak usah gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Oke deh, kita lanjut nih. Ada yang raise hand dari Clarissa. Mangga, Clarissa. Halo Kak Anggi, aku mau izin bertanya Kak. Bedanya Risam sama CV itu lebih ke gimana ya Kak? Terus kalau apply ke perusahaan itu kita mending kasih CV atau Risam atau kayak mereka request gitu Kak? Thank you Kak. Thank you, Clarissa. Setahu aku, CV sama Risam itu sama. Cuman beberapa perusahaan menyebutnya beda gitu. Kalau di luar negeri mereka biasa menyebut Risam. Jadi kalau misalnya kamu cari di Google Risam gitu, itu yang keluar mirip sama CV gitu.
Tapi kalau misalnya di Indonesia sih normalnya CV ya setahu aku. Jadi lebih baik pakai CV kalau kita mau apply di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar sih emang kurang lebih konsepnya sama. Menurut aku konsepnya sama, intinya ringkasan, overview tentang diri kamu, pengalaman kamu segala macam. Cuman biasanya kalau resume itu lebih formal yang punya template-nya apa ya, formal gitulah, formal banget gitu. Jadi kalau CV kan masih bisa di-adjust warna segala macam gitu. Kalau resume biasa lebih formal sih. Dan penyebutan biasanya yang beda. Gitu. Oke, makasih Kak Anggi atas jawabannya. Clarissa, apakah terjawab? Terjawab Kak, tapi aku mau nanya lagi boleh nggak Kak? Boleh, Eh, dipersilahkan. oh iya, jadi kan misalkan kita masukin kayak organisasi gitu atau achievement kita gitu kan Kak. Nah, itu biasanya setelah kita put gitu di CV-nya, apakah kita harus sertain juga buktinya kayak sertifikat gitu ya Kak? Thank you Kak. Tergantung dimintanya sama recruiter. Kalau aku sih biasanya nyebutin aja. Terus dari pengalaman aku, teman-teman aku juga biasanya nyebutin aja. Kecuali kalau emang diminta gitu, biasanya diminta kayak dari ICC juga mereka cuma menyarankan untuk nyebutin aja. Jadi kalau misalnya kamu mau apply magang, itu biasanya nyiapin cuma satu file yang isinya di dalamnya udah ada cover letter, CV, transkrip gitu. Mungkin kalau misalnya emang diminta sertifikat dan nggak too much, maksudnya yang masukin yang penting-penting aja, yang itu jadi keunggulan kamu boleh dimasukin. Tapi kalau misalnya emang too much kebanyakan dan sertifikatnya cuma kayak peserta gitu, itu nanti dulu deh jadi secondary option gitu. Gitu Clarissa, jawab Oke, nggak? terima kasih Kak Anggi. Gimana Clarissa, apakah sudah terjawab? Terjawab Kak. Terima kasih Kak Anggi. Kabar. Oke, terima kasih juga Clarissa. Nah, selanjutnya nih ada yang raise hand lagi dari Ibu CP kita. Mangga, Bu Fidari. Ya, Kak mau nanya lagi. Kalau tadi di CV-nya Kak Anggi itu ada project experience, di situ kan tentang jurnal gitu ya. Eh, Gimana kalau project experience-nya itu berbentuk praktek? Misalnya kayak kita sampling di luar, sampling sampah, atau melakukan kegiatan laboratorium kayak gitu. Itu nanti ditulisnya eh, dikasih keterangan gak sih Kak kayak kita melakukan ini atau cuman judulnya aja analysis of bla 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 gitu. Gimana tuh Kak? Kalau kebanyakan, kalau kamu banyak banget nih kegiatan yang mending disebutin aja dulu. Tapi kalau kamu cuman punya misal 5 lah ya, 5 terus nggak terlalu banyak dan itu menurut kamu bagus-bagus semua nih lima-limanya gitu, mau jelasin gitu, jelasin aja tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi dipilah lagi sesuai dengan kebutuhan dan kalau terlalu banyak dipilah lagi gitu yang sekiranya relate. Oke, Kak Anggi, terima kasih atas jawabannya. Gimana, Ibu Fidari? Sudah memberi jempol ini sepertinya. Terima kasih Kak. Oke, Sama. kita lanjut nih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bara ingatkan kembali ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk klik video raise hand, kemudian nanti akan Bara panggil dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas nih penjelasan dari Kak Anggi? Cukup jelas nih dari Reni. Jelas banget nih ya sepertinya Reni. Ada yang raise hand nih. Ibu Fidari lagi nih, mangga dipersilahkan. Ya, jadi gini Kak, gimana kalau kita punya pengalaman pekerjaan? Nah, misalnya kayak part time gitu. Nah, itu
posisinya di mana ya? Di paling atas kah atau di sebelah mananya gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, perlu gak kita nulis keterangan juga di situ? Misalnya kita tuh ngerjain apa aja di situ, kayak gitu. Makasih. Sama. Oke, jadi kalau untuk work experience, aku saranin untuk bikin judul baru. Kan tadi aku cuman kayak education, project, sama organizational. Kamu bisa bikin judul baru di situ work experience gitu. Dan di situ kamu masukin part time, kapan gitu kan. Terus tugasnya apa disebutin aja gitu. Gitu. Terima kasih Kak Anggi atas jawabannya. Gimana Ibu Fidari, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Sama-sama. Ayo teman-teman, apakah masih ada nih yang ingin bertanya? Tadi dari Santi cukup jelas. Jelas nih Kak katanya. Terus dari Reni juga cukup jelas. Dari Balkis juga sudah mengacungkan jempol. Gimana dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Kak Anggi? Apakah sudah cukup jelas sejauh ini? Cukup jelas, Kak. Jelas. Oke, karena juga sudah banyak ya yang memberikan keterangan nih di sini. Sudah cukup jelas nih, Kak, katanya. Nah, berarti tutor NV pada siang hari ini kita cukupkan ya, teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Anggi yang sudah memberikan ilmunya pada siang hari ini mengenai bagaimana cara membuat CV. Dan semoga apa yang sudah diberikan oleh Kak Anggi pada kita semua itu memberikan kebermanfaat yang berkelanjutan bagi kita semua dan juga khususnya bagi diri Kak Anggi sendiri. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada tutor NV siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri nih, apakah dari Kak Anggi ada sepatah kata, dua patah kata terlebih dahulu? Boleh deh sedikit ya. Jadi saran aku buat teman-teman 19, 20, dan nanti seterusnya, karena terutama untuk 19, kita masih punya waktu 1 tahun untuk kalian mempersiapkan intern. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, knowledge sebanyak-banyaknya, terus kamu punya inceran apa nih kalau untuk intern gitu, itu difokuskan gitu. Terus cari buat adik-adik yang 20, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kamu di CV GPA-nya 3,9 tapi nggak ada experience, nggak ada activity, nggak ada project gitu, itu pertimbangannya akan beda dari rekruternya gitu. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Anggi. Bakal kita ingat-ingat terus ya pesan-pesannya. Nah, sebelum kita akhiri tutor pada siang hari ini nih teman-teman. Mari open cam dulu yuk, kita ada dokumentasi terlebih dahulu nih. Boleh teman-teman? Yuk, yang memungkinkan bisa open cam ya. Yang kelihatan di aku baru Bu Fidari, Bara, Ine, Kak Anggi, Jojo. Halo Kak Amel. Halo Miguel. Halo Kiki. Halo. Hai. Wah, sepertinya Alin lagi di Korea nih. Yuk teman-teman bisa open cam ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu kegiatan kita pada siang hari ini. Yuk, 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 yuk.
Tadi ada yang belum bisa on cam ya? Reni, oke. Siap Reni. Aku juga nggak bisa, Kak Bara. Iya, atuh. Ya udah deh. Bohong, Bimo bohong. Jenny juga Iya. ya belum bisa on cam. Oke deh, berarti kita mulai aja ya dokumentasi kita. Kita mulai ya. 1, 2, senyum. 3. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Terima kasih banyak Kak Anggi. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir pada tutor Envy pada siang hari ini. Aku tutup agenda kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Bye-bye Anggi. Thank you, Bara. Kak. semuanya. Thank you, Kak. Thank you, Kak Anggi. Sampai bertemu di tutor selanjutnya Makasih, ya. Kak. Kak Ya, Anggi. makasih, Kak Anggi. Oke, izin live duluan ya semuanya. Iya, makasih banyak ya Kak Banyak ya, Anggi. Kak Anggi. Makasih juga Udah ngisi semuanya. tutor Semangat. pertama kita. Banget internetnya. Kak. Oh iya, udah kolosium ya. Selamat ya, Kak. Alhamdulillah, tinggal revisian. Alhamdulillah. Oke, keluar duluan ya. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak ya Kak. Yuhu. Kasih ya, Bara. Yuhu. Record. Apa?